Bayu Subanola, mahasiswa aktif program studi biologi semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang respirasi pada tumbuhan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas fisiologi tumbuhan. Pengertian respirasi. Respirasi merupakan suatu proses penghasilan energi yang diperlukan untuk memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Umumnya, molekul gula sederhana menjadi karbon dioksida dan uap air secara energi. Pada tumbuhan, respirasi dapat berlangsung melalui permukaan akar, batang, dan daun. Respirasi yang berlangsung melalui permukaan akar dan batang sering disebut respirasi lentisel. Sedangkan respirasi yang berlangsung melalui permukaan daun disebut respirasi stomata. Respirasi pada tumbuhan adalah proses reaksi karbohidrat atau CH2O dengan oksigen O2 menghasilkan air H2O dan energi kimia. Kemudian karbon dioksida atau CO2 dilepaskan ke udara. Yang pertama kita lihat tentang lentisel. Lentisel merupakan lubang yang berada di bagian batang. Organ ini muncul akibat pelepasan kambium parenkim dalam lapisan gabus di permukaan tersebut. Fungsi lentisel adalah mengatur keluar masuk udara pada tumbuhan yang melewati lapisan gabus. Yang berikut stomata. Stomata atau mulut daun menjadi awal mula respirasi pada tumbuhan, di mana terjadi permukaan oksigen dan karbon dioksida. Bagian ini memiliki dua sel pelindung yang terbuka saat sinar matahari muncul. Apabila sinar matahari tidak muncul atau tidak ada sinar matahari, sel pelindung itu akan menutup dan menjaga stomata. Yang berikut mekanisme respirasi. Respirasi aerob adalah proses biologi di mana senyawa organik direduksi, dimobilisasi, dan kemudian dioksidasi secara terkontrol. Dalam proses ini, energi bebas dilepaskan dan kemudian digabungkan dalam bentuk ATP, yang umumnya disebut oksigen, senyawa gula karbon, 6 glukosa. Tahap-tahap respirasi aerobik atau oksigen glukosa. Yang pertama glikolisis, yang kedua siklus Krebs, dan yang ketiga transport elektron. Yang pertama kita lihat respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan respirasi tanpa menggunakan oksigen. Dalam kondisi tidak ada oksigen, tanaman melakukan metabolisme fermentasi. Fermentasi dapat melalui fermentasi alkohol atau fermentasi asam laknat. Asam laknat dianggap merupakan produk aktif fermentasi yang relatif lebih berbahaya dibanding alkohol, karena akumulasi laknat berdampak pada penurunan pH atau sitosol. Pada saat kurang oksigen, tumbuhan akan melakukan respirasi aerob yang hanya akan menghasilkan energi dalam jumlah yang sedikit, yakni 2 ATP saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi dibagi atas dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal dalam respirasi adalah faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Yang pertama jumlah plasma dalam sel, yang kedua jumlah substrat respirasi dalam sel, dan yang ketiga umur dan tipe tumbuhan. Sedangkan faktor eksternal, yang pertama suhu, yang kedua kandungan O2 udara, yang ketiga kandungan CO2 udara, yang keempat kandungan air dalam jaringan, yang kelima cahaya, yang keenam luka dan stimulus mekanik, dan yang ketujuh garam mineral. Sekian saja video yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.
Savannah, I'm coming home, Savannah.